Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang pengalaman saya investasi di saham perbankan. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba membedah apa alasan-alasan saya mau membeli saham-saham perbankan tersebut. Nah, contoh-contoh saham yang di sektor bank yang sudah saya coba invest ada di sini, coba dilihat. Nah, ini contoh-contoh saham yang saya screenshot. Untungnya ada juga saham-saham perbankan lain yang saya beli tapi tidak saya screenshot karena saya belum terpikir ke arah sana waktu itu untuk membuat video ini dan mencoba merekap keputusan investasi saya di saham perbankan. Nah, jadi yang pertama harus kita bedah itu apa alasan saya berinvestasi di saham perusahaan perbankan, di bisnis sektor perbankan. Nah, yang pertama alasannya itu adalah kalau kalian amati di laporan keuangan ataupun laporan tahunan laba perusahaan-perusahaan bank itu, labanya itu cenderung selalu bertumbuh dan stabil. Itu dulu alasan pertamanya. Jadi bisnis bank itu sangat bagus untuk kelangsungan jangka panjang. Yang kedua, bisnisnya lebih stabil dan tidak terlalu fluktuatif harga sahamnya. Jadi berbeda dengan saham-saham di sektor komoditas contohnya, fluktuatifnya itu lebih tinggi daripada saham-saham di perusahaan perbankan. Yang ketiga, bank-bank yang saya investasikan itu bisa saya lihat kapan saja dan di mana saja saya berjalan-jalan di Indonesia ini. Jadi saya melihat nyata bisnis yang saya investasikan gitu, dan saya tidak takut kemana larinya uang yang saya investasikan itu. Jelas dia bisnisnya jalan dia. Oke. Contohnya kita berinvestasi di saham BBCA atau BBRI atau BMRI atau BBNI. Tentu kita setiap hari di lokasi di daerah manapun, baik di desa atau di kota kita tinggal, pasti kita pernah melihat salah satu dari keempat bank besar ini di desa atau di kota kita. Jadi kita baru berpikir, oh betul-betul berjalannya bisnis itu. Jadi uang saya juga pasti berputar dan hasil investasi saya pasti nanti kelihatan gitu. Nah, yang ketiga, melihat track record dan riwayat. Kalau kalian lihat dan kalian data track record dan riwayat saham-saham perusahaan perbankan itu, biasanya dia itu hanya akan jatuh kalau ada memang masalah yang serius. Contohnya peristiwa ekonomi global tahun 2008, ya kan? Dan peristiwa krisis ekonomi tahun 98, peristiwa pandemi Covid-19 tahun 2020. Jadi kalau di tahun-tahun biasa-biasa saja dan cenderung stabil, perusahaan perbankan itu cenderung naik terus dia daripada sektor-sektor lainnya. Dan juga Pak Lokeng Hong pernah bilang dua sektor yang paling bagus di IHSG itu adalah perbankan dan batubara. Nah, jadi saya jelaskan di sini perbankan ini dulu. Kenapa? Karena bagi saya, kalau saya mau mengajarkan ataupun saya dulu waktu pemula sekali mau belajar, maka saya akan sangat senang mendengar orang yang menyarankan saya berinvestasi di sektor perbankan dulu. Kenapa? Karena itu akan menjaga psikologis dari si investor pemula. Karena kalau kita pemula seperti saya dulu, kalau kita melihat fluktuasi itu masih belum terbiasa kita. Jadi kita kalau lihat uang itu turun, bahkan hanya turun 5.000 aja, kita cenderung panik atau apalah kita istilahkan, gelisah gitu. Padahal ya kalau sekarang jatuh 20%, jatuh 10% ya biasa aja, karena kita udah analisa fundamental dari perusahaan tersebut. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan atau sangat menyarankan, kalau saya kembali ke diri saya yang dahulu dan saya ketemu diri saya sekarang, saya akan menyarankan diri saya yang dahulu untuk investasi dulu, coba di sektor perbankan karena lebih
stabil dan pertumbuhannya cukup signifikan kalau tidak ada peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa krisis ekonomi secara global maupun nasional lah ya. Nah, yang pertama tadi riwayat labanya dan cenderung tidak terlalu fluktuatif dan riwayat labanya besar ya. Nah, jadi saya akan coba membedah di sini alasan-alasan mengapa saya berinvestasi di saham-saham bank yang saya udah untung tadi. Yang pertama saya akan coba membedah hasil investasi saya di BNGA, Bank CIMB Niaga. Kenapa saya beli Bank CIMB Niaga? Jadi alasannya itu yang pertama, saya masih sangat ingat dengan jelas CIMB Niaga itu waktu saya beli di harga 990 atau 1000, PBV-nya itu di 0,58 atau 0,6. Nah, antara segitu ya, 0,58 atau 0,6. Price earning ratio-nya pernya ada di 7 kali atau 8 kali lah, sekitar segitu. Nah, kenapa saya beli? Yang pertama, perusahaan Bank CIMB Niaga ini ada di mana-mana. Bisa kita lihat sudah cukup berkembang dia, cabang-cabangnya di daerah-daerah, di kota-kota ya kan. Yang kedua, kinerja labanya sangat bagus kalau kalian lihat, bertumbuh dia terus bertumbuh, stabil dia bertumbuh. Oke, riwayat laba bertumbuh dan besar. Kalau dalam kriteria saya yang saya katakan labanya besar itu laba perusahaan yang di atas 1 triliun per tahun. Menurut saya itu udah laba perusahaan yang besar. Kalau perusahaan itu labanya di atas 1 triliun 1 tahun, itu menurut saya riwayat laba yang besar. Nah, yang ketiga, asetnya besar kawan-kawan, 200-an triliun itu. Mungkin sekarang udah berapa ya, saya lupa, asetnya mungkin sekitar 200 sampai 300 triliun. Besar sekali aset bank swasta di Indonesia selain Bank BCA. Jadi dia termasuk bank swasta terbesar di Indonesia, Bank CIMB Niaga. Yang keempat, nasabahnya banyak. Nasabahnya jelas, nyata banyak nasabahnya, kalian bisa lihat. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang karyawannya itu atau tabungan karyawannya itu digaji pakai lewat Bank CIMB Niaga ini. Jadi mereka banyak kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang kelima, mereka itu kelihatan saham perusahaan yang nggak asal-asalan, karena mereka itu kan induknya CIMB Group itu. Kalau kalian lihat di laporan pengendali saham, mereka itu menguasai, kalau saya nggak salah, 91% dari keseluruhan saham beredar. Di masyarakat itu ada sekitar 7 atau 8% lah, saya lupa, sisanya direksi dan komisaris. Nah, baru yang keenam, saya periksa riwayat manajemennya. Jadi Ibu Lani ya kalau nggak salah ya, saya lupa nama direksinya, yang penting direksi atau komisarisnya itu ada yang perempuan gitu. Saya baca track record beliau ini bagus sekali di internet. Jadi dia pernah dapat penghargaan dari award ini ataupun penghargaan internasional. Track record, pokoknya track record manajemen dari Bank CIMB Niaga itu sangat bagus. Nah, yang ketujuh, tentu saja kita tidak akan melupakan dividen. Semua investor mengharapkan dividen yield yang besar. Dividen yield yang besar dari CIMB Niaga ini sangat besar menurut saya. Dia kisaran di 8-9% dividen yieldnya. Jadi sekelas bisnis sektor perusahaan bank, dividen yield 8-9% itu udah sangat besar menurut saya. Nah, jadi alasan-alasan inilah yang membuat saya mau berinvestasi di CIMB Niaga, di perusahaan Bank CIMB Niaga ini. Nah, ternyata saya masuk ini. Saya belum tahu di situ Pak Lo Keng Hong sudah masuk juga di CIMB Niaga. Pak Lo Keng Hong masuk di harga 1000 kan. Nah, terus saya pegang, saya analisa harga wajar dari CIMB itu 1.700. Jadi target jual saya itu di 1.700. Nah, berjalan waktu
rupanya saham itu naik lah sekitar 1.200 ya, 1.200. Saya jual di 1.200 kalau nggak salah, atau 1.180 atau berapa gitu, atau 1.300 saya lupa. Pokoknya saya sebelum dia tiba di harga wajarnya di 1.700 yang sudah saya hitung, saya sudah jual karena saya tidak tahan melihat profit dan pengen take profit gitu. Jadi menurut pengalaman saya, orang-orang yang sudah tahu dasar-dasar investasi dan menganalisa secara valuasi dan sudah yakin, itu kelemahannya cenderung di dia tidak tahan melihat profit. Jadi dia tidak sabar menahan emosionalnya untuk sabar menjual di harga wajar yang sudah dia hitung sendiri. Itulah kelemahannya. Jadi saya sudah hitung sendiri 1.700, tapi masih di 1.200 atau 1.300 sudah saya jual. Jadi itulah. Padahal CMB Niaga kan naik juga ujungnya ke 1.700, sudah tembus sekarang. Dalam waktu 1 tahun dia sudah tumbuh dari 1.000 ke 1.700 itu. Padahal kalau saya sabar 1 tahun, ya kalau 1.000 ke 1.700 ya udah untung 70% ya kan. Ya itulah, jadi pengalaman namanya kita apa ya, kadang kita nggak sabar juga melihat keuntungan ini. Itulah kelemahan yang masih saya pelajari juga. Bersabar melihat saham yang kita pilih turun, dan bersabar juga melihat saham yang kita pilih itu naik, dan untuk sabar ke dia balik ke harga wajarnya yang sudah kita hitung dan yakin. Itu kelemahan yang masih saya pelajari, bagaimana cara mengalahkannya gitu. Nah, selanjutnya selain Bank CIMB Niaga, saya juga beli saham Bank NISP. Jadi saya beli NISP itu di harga 650 atau 660-an, dan saya jual di 800-an ya kalau nggak salah, saya lupa. Iya, di 800-an saya jual. Ya sama saja prosesnya, riwayat laba, lama perusahaan, manajemen, valuasi, price earning ratio dan PBV, baru riwayat laba. Itu yang menurut saya penting. Jadi NISP juga memenuhi kriteria-kriteria yang seperti sudah saya jelaskan di Bank CIMB Niaga. Jadi NISP memenuhi itu, dan ternyata benar. Ternyata saya baru tahu juga Pak Loh Keng Hong ternyata masuk juga di NISP sama di CIMB Niaga. Jadi saya hitung waktu itu harga wajar NISP itu adalah 1.100. Nah, cuman ya kembali lagi seperti biasa, tidak tahan melihat profit dan saya jual. Itulah kelemahan saya. Saya kalau udah saya hitung harga wajarnya udah untung, kadang goyah gitu melihat melihat tulisan gain itu, kita goyah, gain sekian persen gitu kan. Nah, baru mentalitas lemah dari investor pemula seperti saya ini juga melihat untung 30%, 20%, kita langsung berpikir gak ngapa-ngapain, hanya duduk-duduk aja. Kita investasi dalam waktu 2-3 bulan naik 10%, naik 15%, untung 12 juta, untung 15 juta, untung 20 juta. Siapa yang mau kasih ya? Jadi gitu langsung pikirannya. Itulah mental saya masih lemah di situ, di menahan emosional itu. Itulah mental masih perlu belajar ya kan. Langsung take profit aja lah. Padahal saya bisa untung lebih besar dari situ kalau saya bisa menahan emosional saya itu. Disitulah saya kadang menyesalnya. Nah, tapi gak terlalu menyesal juga sih karena untung, tapi dijadikan bahan pelajaran aja lebih tepatnya. NISP juga saya alami Bank Danamon, BDMN. Nah, BDMN ini masih saya analisa juga, masih saya perkirakan juga bagaimana mau diambil keputusannya. Karena saya beli di 2000 berapa ya? 2.700 ke 3.000, tiba-tiba baru berapa hari ya? Baru 14 hari, baru 2 mingguan dia naik ke 3.100. Saya langsung take profit kalau nggak salah itu.
Padahal saya udah hitung harga wajar Bank Danamon itu di 4.500-an. Nah, jadi kan Bank Danamon ini sampai sekarang masih TPBV dan valuasi yang murah dia. Metodenya sama aja kayak tadi. Jadi metode value investing itu sebetulnya itu aja. Lihat track record perusahaan dalam artian grafik harganya, lihat track record labanya, lihat manajemennya, lihat valuasinya, lihat riwayat labanya bertumbuh atau enggak, lihat dividen yieldnya. Kalau udah itu semua sebetulnya itu aja sebetulnya jurusnya value investing ini. Tapi ya itu aja juga, itu aja yang menguntungkan gitu. Jadi nggak perlu repot-repot analisa support resisten, masuk di harga, masuk di grafik yang seperti apa, pas bulan apa, pas ekonomi makro gimana. Nggak terlalu apa sih ribet. Kalau value investing ini dia fokus ke kinerja perusahaannya saja. Kalau kinerjanya baik dan valuasinya murah, masuk, udah gitu aja, simple itu aja gitu. Dia balik atau gitu dia naik ke harga yang sudah kita tentukan, ya jual. Simple itu aja value investing ini. Jadi tadi NISP, Bank BNGA sama apa tadi? NISP, BNGA, BDMN, Bank Danamon kan. Nah, ada satu saham perbankan juga yang pernah saya beli, yaitu Bank BNI, BBNI. Tapi di sini sudah saya ceritakan di video sebelumnya ya. Jadi saya beli di 5.600 atau 6.000 sudah saya jual. Karena saya ya penyakit yang sama, tidak tahan melihat profit. Padahal sudah saya hitung harga wajar Bank BNI itu 9.500 dan betul dia balik ke 9.500 dalam jangka waktu 1 tahun. Ya itu kawan-kawan, kadang baru berapa bulan dia betul-betulan bertumbuh, justru kita take profit gitu. Jadi itulah saham-saham perbankan yang pernah saya investasikan, dan riwayat menyusun argumentasi kita membenarkan untuk investasi ke saham itu, itulah analisanya, riwayat analisanya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih pemula, yang betul-betul dari nol, ya kalau saya pribadi ya, saya lebih menyarankan ke perbankan dulu, ke sektor perbankan, karena lebih stabil menurut saya pertumbuhannya, dan juga ya bagi dividen, simple ya. Tapi kalau sudah cukup dalam ilmunya, udah mulai belajar, masuk aja ke batubara, sektor-sektor yang besar ROE-nya lah. Ya itu aja sih kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mohon maaf kalau ada saya salah ucap ataupun salah jelaskan. Ditunggu pendapat kalian semua. Bagaimana sih pendapat kalian untuk saham-saham perbankan ini? Dan sektor apa yang kira-kira di 2024 nanti bakal cemerlang? Kasih komentar kalian di bawah ya. Terima kasih. Oke kawan-kawan, jadi saya buat videonya di sini. Untuk kawan-kawan yang tahu tempat ini, silakan sekali-sekali lari pagi di sini ya. Thank you.